Biarlah setiap kita menaruh harapan sepenuhnya kepada Tuhan, karena hanya Yesus satu-satunya bagi kita. Amin. Yesus pengharapan kita, Yesus kekuatan kita. Puji Tuhan. Kita siapkan hati kita lebih lagi untuk menyambut firman Tuhan. Melayani, mengasihimu.
kasih Tuhan, karena kami punya Allah yang seperti Engkau, Allah yang selalu ada dalam setiap situasi hidup kami, dan Engkau berjanji selalu Engkau menepatinya. Walaupun terkadang bagi kami terlalu lambat, tetapi bagi Tuhan selalu tepat. Kami mau mengimani terus bahwa janji-Mu terus memberikan kekuatan bagi setiap kami dan tak pernah meninggalkan kami. Setiap kami duduk di tempat ini, kami rindu Tuhan Engkau berbicara secara pribadi, menguatkan setiap kami, meneguhkan kami untuk makin bangga kepada Tuhan Yesus Kristus, Allah yang menjadi sesembahan kami. Kami buka hati dan pikiran kami untuk Engkau berbicara bagi setiap kami melalui kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Berbicaralah Tuhan, urapi dan pakai hamba-Mu untuk menjadi alat penyampai firman Tuhan, supaya setiap hati dibangun, setiap pribadi dibawa makin mengasihi Tuhan, makin mengenal Tuhan lebih lagi, dan bangga akan Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus yang siap mendengar firman berkata, amin. Shalom Bapak Ibu. Boleh angkat tangan yang hidupnya penuh damai sejahtera Tuhan. Yang di belakang kemeruntel nggak? Ada dua di sini kosong. Mungkin Elis sama pas ya? Cukup ya? Oh, nggak kemeruntel ya? Oke, puji Tuhan. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu sekalian yang tetap setia, makin setia di dalam Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya mau bertanya, adakah dari antara Bapak Ibu yang seumur hidupnya tidak pernah berkonflik dengan orang lain? Pernah semua ya? Kalau saya tanya, apakah Bapak Ibu sering berkonflik dengan orang lain? Yang sering, angkat tangan, angkat sering. Nggak ada ya? Kalau Mas Danu ada di sini mungkin sering Mas Danu ya, karena dia tukang tagih, pasti berkonflik dengan orang lain. Nah, pertanyaan saya yang ketiga adalah, apakah hati Bapak Ibu damai ketika berkonflik dengan orang lain? Enggak ya? Ada yang seneng? Wes suwe aku rak gegeran, siapa ya tak cek gegeran ya? Ada gitu? Enggak ada kan? Semua merasa bahwa enggak nyaman. Hidup dalam perselisihan itu enggak nyaman. Contoh yang paling kecil, kalau Bapak Ibu dalam rumah tangga pernah berselisih paham? Pernah? Sering? Rahasia tuh Pak, mosok bengok-bengok di sini ya. Pertanyaan saya adalah, ketika Bapak Ibu berkonflik dalam rumah tangga itu, suasana rumah bagaimana? Tenang aja Pak, santai, enggak apa-apa, rumah enggak apa-apa. Ataukah ada kekakuan di dalam rumah? Suami jadi bingung bertindak, istri jadi bingung harus bagaimana, apalagi anak-anak mulai bingung hadapi papi mami yang gegeran, ini saya harus bagaimana. Ada ketidaknyamanan dalam sebuah perselisihan. Pertanyaan saya, biasanya hal apa yang membuat Bapak Ibu berdamai dengan pasangan Anda? Ada bapak-bapak yang mungkin bercerita gini, Pak, kalau sudah tak belikan bakso, istri saya damai, Pak. Ada yang gitu? Wah, gampang temen sing liyane ngono. Gampang temen tuh pakai bakso. Mungkin ada yang lain, Pak. Kalau istri saya sudah saya kasih amplop, langsung senyum, Pak. Ada yang gitu ya? Nah, amplop di rumah saya banyak. Di belakang banyak amplop. Silakan ambil. Isinya, Pak, sing penting gitu ya. Ada hal, mungkin ada yang ada jatuh keluarga yang begini, Pak, di keluarga saya suami istri ketika ada konflik selalu ada anak yang memberikan yang menjadi pendamai bagi hubungan suami istri, membuat tensi suami tensi istri mulai turun, dan akhirnya oke, kita damai. Nggak enak lama-lama seperti ini. Kira-kira kalau Bapak Ibu bertengkar, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk berdamai? Ada yang 1 tahun masih bertengkar, diem-dieman gitu. Kalau pesan apa-apa pakai WA, jangan ya, saya harap tidak terjadi di tempat ini ya. Tempat lain nggak tahu saya. Bapak Ibu dikasih Tuhan, betapa kita melihat sebuah konflik membuat hati nggak nyaman, hidup kita jadi nggak bergairah. Apapun persoalan tadinya kecil jadi besar, kayaknya nggak ada harapan lagi. Apalagi kalau bapak-bapak sudah berjuang keras dalam rumah tangga, tiba-tiba ada konflik yang begitu rupa,
yang seorang pria nggak pernah menyangka harus ada persoalan seperti ini. Rasanya itu bagi seorang pria, wah gagal saya. Belum udah berpikir bahwa saya gagal membina rumah tangga. Bapak Ibu dikasih Tuhan, ada hati yang terluka, ada suasana yang tidak enak. Nah, hal ini saya mau bawa kepada kita, bagaimana kehidupan kita di dalam Kristus. Bapak Ibu bayangkan ketika kita dulu dekat dengan Tuhan, ketika kita bayangkan Adam dan Hawa begitu dekat dengan Tuhan, tidak ada dosa yang berseliweran, tidak ada gangguan apapun, hubungannya erat dengan Tuhan, ngobrol itu intim dengan Tuhan. Sampai-sampai kita lihat sisa-sisa keintiman itu ketika Adam dan Hawa berdosa, Tuhan datang ke bumi, ke Taman Eden. Adam dan Hawa itu masih dengar loh langkah kaki Tuhan. Tuhan datang ketemek ya, menginjakkan di rumput begitu ya. Adam Hawa tahu, tetapi karena dia berdosa dia bersembunyi. Dia tahu ada Tuhan. Betapa dekatnya hubungan itu. Tapi karena dosa, Bapak Ibu dan saya harus terpisah dengan Tuhan. Hari ini saya rindu bukan melanjutkan Amsal, karena ini perjamuan. Saya rindu membagikan kembali, menguatkan kita kembali tentang satu hal, tentang keselamatan, yaitu keselamatan kita karena pendamaian dengan Allah. Tidak seorang pun bisa mendamaikan hubungan kita dengan Allah. Pak Pendeta pun tidak bisa, Pak RT, Pak RW, Pak Lurah tidak bisa mendamaikan hubungan kita dengan Tuhan. Kita baca nas sebagai penguat dan pembuka firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita baca bersama-sama ayat yang sudah saya siapkan. 1, 2, 3. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Satu nas lagi. Kita baca bersama-sama dengan suara yang keras. Saya harap bisa dibaca semuanya. 1, 2, 3. Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasehati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Amin. Ketika membaca nas ini, saya dikuatkan, saya dihiburkan. Karena apa? Ketika nas ini berkata, khususnya paragraf yang kedua, sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya. Dimaksud dunia itu saya, Bapak Ibu sekalian, yang ada di dunia ini dengan Tuhan. Lihat kata yang baik, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Bapak Ibu, ayo kita cek lagi yuk, kira-kira pelanggaran kita kalau dihitung di hadapan Tuhan, bisa nggak kita menghitungnya? Dari kita kecil sampai kita besar, tidak bisa. Firman Tuhan yang penuh dengan anugerah ini tidak memperhitungkan pelanggaran kita. Nggak lihat lagi latar belakang kita, nggak lihat lagi apa yang kita lakukan di masa lalu. Kalau kita percaya Yesus, seluruh dosa yang kita pernah buat disucikan oleh Tuhan, dibersihkan oleh Tuhan. Ini loh kerennya Tuhan kita. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kenapa ada pendamaian? Sekali lagi, kalau ada kata pendamaian, berarti ada yang sedang bermasalah. Dalam konteks ini, yang sedang bermasalah adalah antara Allah dengan manusia, antara Tuhan dengan kita. Yang terjadi permusuhan. Nanti akan kita lihat kenapa kita bermusuhan. Bukan Tuhan yang memusuhi manusia, tetapi manusia yang membuat permusuhan dengan cara bagaimana? Memilih dosa. Itu awal dari permusuhan kita dengan Allah.
Sehingga tidak ada lagi harapan sebenarnya bagi kita untuk apa? Untuk selamat. Tidak ada lagi. Nggak punya yang namanya manusia berdosa seperti saya dan Bapak Ibu punya harapan masuk surga. Kita tahu bahwa surga itu tempat kudus, surga itu tempat yang suci, surga itu tempat yang mulia. Ayo bandingkan dengan kita, ciptaan Tuhan katanya yang sempurna tapi penuh dosa, naturnya natur dosa, segala pemikirannya dosa, yang diinginkan selalu dosa. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, akankah kita orang berdosa ini punya harapan masuk ke surga yang mulia, duduk bersama dengan Allah di surga memuliakan Tuhan? Manusia berdosa tidak akan pernah bisa. Yuk kita lihat sebenarnya siapa sih kita sampai ini terjadi pada kita. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Katakan amin. Siapakah kita yang pertama? Kita sejatinya adalah seteru. Seteru itu apa? Musuh. Musuh itu artinya orang yang berseberangan, nggak lagi berpihak kepada satu teman. Orang yang sudah berlawanan arah. Tuhan di sana, kita di sini. Kalau Tuhan mengarahkan sini, kita akan membalikkan. Bertentangan, itu namanya seteru. Saya percaya bahwa kita paham sekali. Kita pasti pernah punya yang namanya musuh. Saya belum pernah lihat ada orang-orang punya musuh, kemudian ketika punya uang, WA musuhnya, yuk makan bro. Ada yang begitu tiba-tiba, aku ingat musuhku, ajak makan bareng-bareng, ketika ada berkat, kasih dia berkat. Ya, orang yang punya musuh selalu berpikiran apa? Bukan hanya nggak mau melihat, bukan hanya nggak mau mendengar, nggak mau memikirkan lagi, bahkan kalau perlu pengennya melihat orang yang dimusuhi itu, diseterunya itu tidak ada lagi di dunia ini. Ada begitu banyak berita-berita di TV yang kita lihat bagaimana orang karena dendam menghalalkan banyak cara untuk menghabisi seterunya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sejatinya kita ini seteru Allah. Firman Allah di sana dikatakan. Saya bisa bayangkan Bapak Ibu lawan dengan manusia aja ada masalah besar, Bapak Ibu gak nyaman, apalagi yang bermusuhan dengan kita adalah Allah. Kita ini seterunya Allah. Akarnya di mana Bapak Ibu? Allah itu kan baik, memberikan taman Eden, memberikan segala kebaikannya untuk dinikmati oleh manusia, dikelola oleh manusia. Semua disediakan, kebaikan-kebaikan dilimpahkan. Manusia tidak usah bersusah payah untuk mengerjakannya. Semuanya sudah ada, buah tinggal metik, nggak pakai nandur, tinggal menikmati. Tetapi ini yang mengawali perseteruan antara manusia dengan Allah. Manusia memilih berdosa. Manusia memilih untuk tidak taat kepada firman Tuhan. Padahal semua tersedia. Aplikasi yang sederhana adalah begini. Kejatuhan orang dalam dosa belum tentu karena dia berkekurangan. Kadang-kadang ketika dia banyak harta, semuanya cukup, malah di sanalah banyak orang mulai melupakan Tuhan dan bertentangan dengan Tuhan, menjadi seteru Allah. Bukan berarti yang miskin enggak, banyak. Yang berkekurangan malah lari, enggak kejar lagi kebenaran, tapi hidupnya semaunya hanya demi memuaskan keinginannya pribadi. Artinya gini Bapak Ibu, Tuhan memberikan yang terbaik, tapi manusia memilih dosa. Ini menjadi langkah awal kita menjadi seteru Allah. Karena putusnya hubungan antara Allah dengan manusia. Kita intim tadinya ngomong dengan Tuhan enak, sekarang tidak bisa seperti itu. Ketika kita menjadi seteru Allah. Siapakah kita yang berikutnya? Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Siapa kita? Orang-orang durhaka. Ini loh, sekali lagi saya tekankan, Tuhan memberikan kebaikan, tetapi kita membalas dengan air tuba, kan gitu ya. Allah memberikan yang baik bagi kita semuanya supaya apa? Manusia itu bahagia. Itu rencana Allah
bagi manusia hanyalah kebaikan demi kebaikan. Yaitu apa? Supaya manusia bahagia, semua dicepake, semua disediakan. Tetapi manusia, saya dan Bapak Ibu, hakikatnya adalah orang-orang durhaka. Semua dikasih, kita minta yang enggak dikasih. Kita menciderai hati Tuhan. Ini yang membuat kita menjadi musuh Allah, terpisah karena kita orang-orang durhaka. Kurang apa kalau kita mikir? Kurang apa Tuhan itu? Semua sudah ada. Kitanya kenapa memilih yang salah? Kadang-kadang pikiran kita ketika kita nggak kendalikan dalam Kristus Yesus, pikiran kita pikiran dosa. Kita akan berpikir yang aneh-aneh, berpikir yang aneh-aneh di luar kekristenan, di luar kebenaran. Sehingga inilah dinyatakan kita itu orang-orang durhaka hakikatnya. Tapi perhatikan, ketika kita masih jadi orang-orang durhaka, Kristus itu telah mati untuk kita. Tuhan yang mana yang seperti ini? Allah yang mana yang mau mati untuk orang-orang yang berdosa? Seharusnya yang kita terima kalau kita mengikuti ajaran di sebelah, ya kamu salah, dosa kena azab, neraka, dan hukuman setimpal dengan apa yang kita lakukan. Ya, tetapi oleh kasih dan kemurahan Tuhan, kita orang-orang yang durhaka, tapi Kristus mau mati untuk saya dan Bapak Ibu, orang-orang durhaka. Saya termasuk orang durhaka. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, siapa kita yang berikutnya? 1, 2, 3. Sebab itu, sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Kita seteru, kita ini adalah orang-orang durhaka, dan kita ini orang-orang yang berbuat dosa. Sudah, kalau saya mau katakan dengan ini saja, sebenarnya nggak ada alasan Bapak Ibu dan saya untuk menginjakkan gerbangnya surga. Tidak ada alasan. Nggak bisa kita berpikir, oh nanti saya tak ketok-ketok pintu surga, kula nuwun saya pernah ke gereja GKB Tuhan Yesus, alamatnya di sini, saya pernah ke gereja. Tidak. Jangankan nginjak ngetok pintu gereja, pintu surga, nginjak gerbangnya aja kita nggak bisa. Karena apa? Hakikatnya kita seteru musuh kok. Memangnya nggak ada malaikat yang berjaga di depan surga? Dilihat ada musuh, oh lewat garis tembak gitu kan ya? Nggak bisa, bukan tempatnya kita di sana. Seharusnya kita seteru. Kita adalah orang-orang durhaka. Kita adalah orang-orang yang berdosa. Selesai sebenarnya hidup kita. Tapi perhatikan Bapak Ibu, kenapa orang-orang yang seperti kita ini kok masih diselamatkan oleh Tuhan? Apakah Tuhan kesepian di surga? Tidak. Kenapa kita jadi musuh dari Allah? Memangnya kenapa? Saya berdosa, ya. Saya adalah orang yang durhaka benar. Saya adalah seteru Allah. Yuk kita lihat, lalu pribadi Allah yang seperti apa sehingga kita menjadi seteru Allah. Kita baca bersama-sama satu nats ini saja. 1, 2, 3. Dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6. Sekelilingnya dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata. Dan dengan tidak berhenti-hentinya mereka berseru siang dan malam, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang ada dan yang akan datang. Yes, amin. Digambarkan keadaan surga dan Allah. Malaikat memuja-muja Allah kita. Hakikatnya adalah Allah adalah kudus. Kudus artinya bersih, suci, mulia. Karena hakikat Allah yang mulia, Allah yang suci, Allah yang kudus tidak bisa tercemar dengan dosa. Orang berdosa juga. Maka tidak mungkin bisa disatukan antara kekudusan dan dosa. Inilah kenapa kita menjadi seteru Allah. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ketika kita ngomong masalah kekudusan Allah, betapa tidak ternilai dalam hidup kita. Nggak ada seorang pun bisa melihat Allah, karena Allah itu begitu kudus.
Kapan kita bisa bertatap muka, melihat wajah dengan wajah, muka dengan Allah? Ketika kita ada di surga dalam kekudusan Allah. Hari ini kita belum bisa. Tidak ada seorang pun yang bisa melihat wajah Allah di dalam dunia ini ketika dia masih berdosa. Maksimal kita melihat kalender dan foto-foto di Google. Itu imajinasi orang terhadap gambar Allah. Tetapi wajah Allah yang sesungguhnya apakah brewok? Apakah rambutnya disemir kecoklat-coklatan seperti itu? Tidak ada yang tahu. Itu imajinasi baik manusia menggambarkan betapa Allah yang hebat. Tetapi yang sebenarnya suatu saat kali kelak kita, Bapak Ibu dan saya, di dalam nama Yesus bertemu muka dengan muka di surga, di dalam kekudusan Allah. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pada awalnya kita dan Allah adalah menyatu, Adam dan Hawa, manusia betapa intimnya dengan Tuhan. Nggak ada sekat, nggak ada jurang pemisah antara Allah dengan manusia. Tetapi sekali lagi ketika manusia memilih untuk berdosa, mulailah terjadi pemisahan. Kita menjadi seteru Allah, dan akibatnya adalah ada jurang pemisah antara manusia dengan Allah yang tidak bisa diseberangi oleh apapun juga. Dan Wahyu 21 ayat 8 mengatakan di sana ada kertak gigi, neraka, api yang menyala-nyala yang tak pernah padam. Itu yang menjadi bagian seterunya Allah seharusnya. Bisa bayangkan betapa enggak enaknya Bapak Ibu, percuma ibu-ibu beli make up yang luar biasa, tapi kalau engkau menjadi musuh Allah, di neraka tetap gosong. Gitu ya. Skincare semahal apapun percuma kalau engkau masih menjadi seteru Allah. Karena apa? Gosong. Habis, selesai, gak ada apa-apanya. Mempercantik diri di dunia. Kalau engkau gak percaya Yesus, percuma. Karena bagianmu adalah neraka. Di neraka walaupun artis gak kelihatan artis, Bapak Ibu gak bisa minta tanda tangan, Bapak gak bisa selfie bareng-bareng. Percuma. Di sana hanyalah ada kertakan gigi, jeritan dan tangisan, teriakan siang dan malam yang tak ada hentinya, rasa sakit yang masih ada dan tak pernah selesai. Api neraka itu selama-lamanya, surga itu juga selama-lamanya. Berapa kuat Bapak Ibu menjerit, menangis karena kesedihan? Atau berapa banyak anak-anak yang dipukuli orang tuanya kemudian menjerit, ada seminggu yang nangis terus? Gak ada. Karena rasa itu akan hilang. Ada ibu-ibu yang keselomot setrika, nyes gitu, kemudian teriak-teriaknya seminggu. Nanti pasti bapak-bapak membawanya ke rumah sakit yang lain di Majapahit. Wong keselomotnya sekali, tapi kok bongok-bongoknya seminggu. Aduh panas, aduh panas. Nah ini ada yang lain ini ya. Artinya kapan bisa hilang? Tetapi perhatikan, neraka itu panasnya kerasa sampai selama-lama-lamanya. Ada yang pengen ngincipi? Jangan, gak enak. Kita pilih surga saja ya, amin. Nah ini loh akibatnya, terjadilah jurang pemisah. Gak bisa lagi kita berhubungan dengan Allah. Makanya dalam pengajaran baptisan, orang mulai berusaha mencari Tuhan dengan amal yang banyak, dengan pendidikan yang tinggi. Siapa tahu dengan sekolah terus menemukan jalan ke surga. Enggak, malah semakin belajar, semakin otaknya diisi tentang Allah, makin sulit percaya Yesus. Kan logikanya selalu menolak kebenaran. Agama diperkaya, wah makin tekun ibadah. Tapi kalau tujuannya memperoleh keselamatan, maaf, usaha apapun, Efesus berkata, yang dilakukan manusia tidak menyelamatkan diri. Makanya yang menyelamatkan kita hanya karena Yesus Tuhan. Bapak Ibu, saya mau katakan, tanpa pendamaian tak akan ada pengharapan keselamatan. Kalau Bapak Ibu dan saya tidak didamaikan dengan Allah, maaf, gak ada yang selamat di ruangan ini. Kalau Bapak Ibu gak didamaikan dengan Allah, itu loh, Tuhan akan mengukur semua kesalahan dan dosa yang kita lakukan. Intip-intipin rokok kita rasakan. Kenapa? Gak terhitung dosa-dosa kita, dosa atas perbuatan pikiran kita. Bapak Ibu,
Tanpa pendamaian tak akan ada pengharapan keselamatan. Bapak Ibu tahu tentang hukum pendamaian ini biasanya digunakan oleh orang-orang yang sedang berkonflik. Contoh yang sering terjadi adalah ketika suami istri memutuskan untuk bercerai. Ketika masuk ke persidangan, pasti yang dilakukan oleh hakim adalah memberikan tenggang waktu untuk mediasi, yaitu adanya siapa tahu bisa berdamai. Di sanalah mungkin ada yang pakai pengacara, kalau nggak punya disediakan oleh pihak pengadilan ada namanya mediator, sehingga terjadilah percakapan, tarik ulur, kesepakatan bisa didamaikan, sebaiknya didamaikan. Di dalam konseling pun demikian, ketika Bapak Ibu ada persoalan dalam rumah tangga yang suami dan istri tidak bisa menyelesaikan karena saking ego masing-masing yang dipegang, perlu yang namanya mediator untuk menjadi pendamai. So apa terjadi sehingga ketika didamaikan dan mengerti duduk persoalannya, sepakat bahwa kita akan memulai lagi, maka di sanalah terjadinya namanya rujuk. Di sanalah mulai oke, damai. Persoalan tidak harus dalam rumah tangga, kadang-kadang persoalan tetangga kanan dan kiri, ada persoalan tanah, ada persoalan apa yang diawali dari perkataan, masih bisa ada pendamaian. Kecuali ada tindakan pembunuhan, nah tidak lagi ada masalah mediasi. Tetapi kalau masalah-masalah yang masih ada percekcokan, masih bisa didamaikan, masih ada kesempatan untuk mediasi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, nah diperlukan mediator tengah yang tidak berpihak kepada satu pihak. Ini membuat menolong kedua belah pihak untuk ngerti dan memahami duduk persoalannya dan mendamaikan. Bapak Ibu dan saya, jelas tidak ada yang bisa menyatukan kita antara orang berdosa masuk neraka kemudian bersama dengan Allah yang suci, yang kudus. Tidak ada yang bisa menjadi mediasi. Manusia siapapun tidak bisa. Oleh karena itu Kristus Yesus rela turun ke dunia, mengorbankan diri di Kalvari. Yang hari ini kita lakukan perjamuan kudus, mengingat kembali pengorbanan Kristus. Karena apa? Dia mati di Kalvari untuk menjadi pendamai kita dengan Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, siapapun musuh Allah berujung kepada kebinasan kekal. Tidak ada toleransi di sana. Saya berdoa, saya bukan lagi musuh Allah. Bapak Ibu bukan musuhnya Allah. Amin. Kalau menjadi musuh Allah sudah kita tahu akibatnya seperti apa. Kristus mati bagi kita, menolong kita, menyelamatkan kita. Ini menjadi jalan bagi kita. Firman Allah berkata gini, sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan mengadakan damai sejahtera, dan untuk memperdamaikan keduanya, yaitu kita dengan Allah, di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ketika kita melihat salib, di sanalah kita mengatakan itu kasih Allah, betul. Tetapi salib itu juga adalah keadilan bagi setiap orang berdosa. Allah adil, setiap dosa ada konsekuensinya, ada yang harus ditanggung. Tetapi karena Allah kasih, dia merelakan dirinya menjadi penanggung dosa itu untuk Bapak, Ibu, dan saya. Masihkah kita nggak menghargai keselamatan Kristus? Masihkah kita main-main dengan iman percaya kita? Ketika Bapak Ibu mulai ragu dengan iman kekristenan kita, jangan cari di luar kekristenan. Masuklah lebih dalam, belajar firman, baca Alkitab, cari tahu lebih banyak akan kasih karunia Allah, maka engkau makin dikuatkan. Kalau kau mencari di tempat lain, tidak akan ketemu, malah banyak hal yang makin melemahkan, karena mereka memandang dari sudut yang berbeda. Kalau engkau dan aku dalam persoalan mungkin Bapak Ibu jauh dari Tuhan, gak mau baca Alkitab, ujung-ujungnya apa? Bapak Ibu mulai terjadinya kebingungan. Di realita dunia banyak peristiwa, banyak hal yang membingungkan Bapak Ibu. Sementara Bapak Ibu tidak kenal Tuhan, gak ngerti firman, akhirnya di sini yang bingung. Kayak firman Tuhan ngomong ini ya, enggak bener, kayak kok kenyataannya begini. Bapak Ibu makin bingung.
Banyak orang yang mengaku Kristen akhirnya pindah agama karena kebingungan yang harus dihadapi. Kebingungan yang dihadapi tidak diselesaikan dengan dia makin cinta Yesus, makin dalam ngerti. Kalau kita tahu bahwa sebenarnya kita ini hakikatnya orang-orang binasa, dan kita selamat karena dikuduskan, didamaikan dengan Allah. Bapak Ibu, saya mau tanya, kira-kira apa yang bisa kita perbuat sebenarnya untuk menyelamatkan diri kita? Gak ada. Makanya salah ketika kita berkata bahwa oh perbuatan saya bisa menyelamatkan saya. No, nggak bisa. Kriterianya apa? Oh saya sudah melakukan banyak hal Pak. Memberi santunan orang-orang miskin. Setiap bulan saya sisihkan dana untuk panti asuhan begini-gini. Supaya apa? Saya selamat. Selamat itu kebaikannya ukuran manusia. Tetapi kebaikan itu tidak sesuai dengan ukuran Kristus. Kalau ukuran Kristus sempurna, kebaikannya harus sempurna 100%. Tetapi si pembuat kebaikan yang namanya manusia ini, saya dan Bapak Ibu, adalah manusia yang terkontaminasi dengan dosa. Enggak bisa kita menyelesaikan perbuatan kita ini untuk menebus dosa kita dan memenuhi standar Allah yang 100% suci, kudus dan benar tak bercacat. No, tidak akan bisa sampai kapanpun. Oleh karena itu, berkat pendamaian ini hanya bisa kita peroleh karena kasih karunia. Bapak Ibu, keselamatan itu gratis, tapi bukan murahan. Beda ya. Gratis, cuma-cuma, tetapi bukan murahan, bukan barang yang gak laku kemudian disebar, tidak. Allah memberikan cuma-cuma, Allah memberikan free, gratis. Kenapa? Kita gak mampu membayarnya. Sebutkan kepada saya apa yang bisa Bapak Ibu buat untuk membayar keselamatan. Uang sebesar apa? Persembahan sebanyak apa? Gak bisa. Rumah kita dijual, kita mati terus untuk menebus istri saya, gak bisa. Karena hanya Yesus yang bisa menebus dosa. Makanya kata juru selamat hanya disematkan kepada satu-satunya pribadi, yaitu Yesus Kristus. Bapak Ibu boleh cari dari Kejadian sampai Wahyu. Nama lain yang disematkan di dalamnya juru selamat tidak ada. Hanya Yesus Kristus juru selamat. Di dunia ini ada pejabat-pejabat, tokoh-tokoh agama berani menempatkan diri saya juru selamat? Gak ada. Bukan sebuah kebetulan, tapi tidak ada yang punya kapasitas itu. Gak ada orang-orang di dunia ini yang berhak menyematkan diri saya juru selamat. Karena juru selamat hanya layak disematkan kepada satu nama yang benar-benar ahlinya menyelamatkan jiwa, yaitu Yesus Kristus. Bapak, Ibu dan saya, orang-orang berdosa, kalau kita percaya Yesus, jadi orang Kristen karena kita percaya Yesus, tetaplah di jalan Tuhan. Anda di jalan yang benar. Amin. Karena dia berkata, akulah jalan, akulah kebenaran, dan akulah kehidupan. Enggak ada orang sampai ke Bapa kalau enggak melalui aku, yaitu Yesus Kristus. Bapak Ibu, jalan kita sudah benar. Ayo lakoni dengan baik. Jangan lagi ngelirik-ngelirik yang lain. Jangan lagi berpikir, oh yang rumput tetangga lebih hijau ya Pak, kayaknya ya Pak ya. Berbuat apa saja kayaknya enggak apa-apa ya. Orang Kristen kok banyak ikatan, banyak aturan ya Pak. Kok kayaknya enggak bebas. Stop berpikir demikian. Sebuah aturan nilai-nilai dalam kekristenan dibangun supaya kita hidupnya mencapai kesempurnaan dalam Kristus, keserupaan dengan Kristus. Makanya ada aturan-aturan yang dibuat. Yuk, apa sih berkat pendamaian itu? Saya akan bacakan, lihat. Firman Allah berkata, dan oleh dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah ia mengadakan pendamaian oleh iman darah Kristus. Perhatikan, juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah. Bapak, Ibu dan saya ini jauh dari Allah karena dosa, dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Ketika kita berbuat jahat, sebenarnya kita memusuhi Allah. Sekarang, perhatikan, itu dulu. Sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya. Untuk apa?
untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita yang gak akan bisa bersatu dengan Allah, tetapi oleh kematian Kristus kita dijadikan kudus, tak bercacat, tak bercela di hadapannya. Artinya sekarang ketika kita menjadi orang-orang sudah diperdamaikan dengan Kristus, gak ada lagi sekat antara kita dengan Allah. Kita menjadi satu. Oleh karena itu ketika kita berdoa, makanya kita berkata ya Aba, ya Bapa. Ketika kita berdoa nggak perlu teriak-teriak lagi dan kita berkata, Bapa, aku punya pergumulan, sampaikan pergumulan itu dan Dia mendengar. Karena kita sudah dikuduskan di hadapan Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, apa yang bisa kita terapkan? Hal yang sederhana saja. Oleh pengorbanan Kristus di salib, maka kita sekarang bukan lagi musuh Allah. Amin. Tetapi orang yang dikasihi, orang yang diselamatkan, dan orang yang dikuduskan. So, oleh karena itu kita harus bersyukur dan menjaga hidup kita dengan baik. Bersyukur artinya apa? Enggak lagi ragu dengan keselamatan yang kita punya. Pak, aku biar gini, Pak, ndak iso diampuni Tuhan. Diampuni kalau engkau percaya Yesus. Wah, hidup saya dulu bobroi, Pak, gini, rusak saya, Pak, pikiran saya kotor, mikirnya sampah terus, Pak. Apa bisa dibersihkan? Bisa, kalau engkau mau percaya Yesus. Amin. Disucikan oleh Kristus. Iblis itu tugasnya mengintimidasi kita, selalu mengungkit masa lalu kita. Yang biar kita ketika kita melayani, padahal wingi gini, selalu mengingat masa lalu kita. Itu tugasnya iblis. Bapak Ibu jangan ikut pikiran mereka, tetapi Bapak Ibu berkata, aku sudah ditebus, aku sudah didamaikan dengan Allah. Maka aku dilayakkan untuk melayani Tuhan. Jadi jangan ada orang Kristen yang gak ke gereja gara-gara gini. Sek Pak Yos, dosaku sek akeh. Lerak malah suwirak di gereja dosanya malah akeh, gitu ya. Sek Pak Yos, dosaku sek akeh, aku rak layak di gereja. Di gereja bukan tempat orang-orang kudus, amin. Di gereja adalah orang-orang berdosa yang mau bertobat, yang mau dibentuk Tuhan, yang mau diubahkan oleh Tuhan. Itu gereja. Kecuali mungkin ada gereja-gereja orang-orang kudus, jadi yang gak kudus gak boleh masuk gereja. Bapak Ibu, gereja tempatnya orang dibentuk, gereja tempatnya orang diterima dan dipulihkan, diberikan pengharapan sehingga hidupmu berbeda ketika pulang dari gereja. Amin. Nggak ada dan tidak boleh ada eksklusivitas di dalam gereja. Kita semua orang berdosa yang diampuni oleh Tuhan. Lakukan hidup kita dengan baik. Ayo bersyukur. Kalau bukan Tuhan nggak ada lagi yang bisa menyelamatkan kita. Yuk jaga hidup kita dengan baik. Dengan cara apa? Menjaga perbuatan kita. Setiap hari, baik di rumah, di pekerjaan, di sekolah, dimanapun Tuhan tempatkan kita, jaga dengan perbuatan-perbuatan supaya kita tidak menyalibkan Tuhan untuk yang kedua kalinya. Jangan lagi jadi musuhnya Tuhan. Hari ini ketika kita hidup mulai gak mau berkenan kepada Tuhan, ingat, ada hal-hal yang harus kita terima sebagai konsekuensi dan itu berat untuk kita lakukan. Makin kita cinta Yesus, makin kita bersyukur kepada Tuhan, harus berbuat apa yang menyenangkan hati Tuhan. Bukan begini, yang penting aku sudah percaya Yesus, sudah, saya nggak ibadah, nggak apa-apa. Yang penting sudah percaya Yesus. Itu bukan begitu. Percaya Yesus dan selamat bukan hanya masalah iman, tapi ada perbuatan. Karena iman tanpa perbuatan adalah mati. Imanmu percaya Yesus, diselamatkan iya. Tetapi Paulus mengatakan kerjakan keselamatanmu. Ada setiap hari, setiap minggu, setiap bulan kerjakan keselamatanmu. Seolah-olah engkau belum menerima keselamatan, jadi engkau kejar dengan sungguh-sungguh. Hidup benar di hadapan Tuhan. Jaga perkataan, jaga pikiran, jaga hati. Sehingga hidup kita terus berkenan kepada Tuhan. Itu loh yang dirindukan oleh Tuhan. Tetapi diawali dari satu hal, yaitu hidupmu, hidupku sudah didamaikan oleh Tuhan. Sehingga bersyukur pagi hari ini saya berkata, Bapak Ibu bukan lagi musuhnya Allah. Kita sahabat-sahabatnya Allah. Kita anak-anaknya Allah. Kita orang-orang terkasihnya Allah. Sehingga firman Tuhan tadi berkata, kita akan mendapatkan damai sejahtera,
kita mendapatkan berkat daripada Allah. Bukan masalah materi loh, tetapi perhatikan bahwa ada janji berkat ketika kita hubungan kita baik dengan Tuhan. Gak usah berdoa itu berkat dikirim oleh Tuhan. Kalau kita punya hubungan dekat dengan Tuhan. Gak usah kita teriakkan kebutuhan kita setiap hari kepada Tuhan. Tuhan tahu kalau kita punya kebutuhan. Dan Tuhan akan memberikannya pada waktunya. Bagian kita adalah bersyukur. Ayo jalani dengan baik. Saya bersyukur didamaikan dengan Allah. Yuk mulai pagi hari bangun ngomong kepada Tuhan, terima kasih Tuhan. Aku bangun dalam kapasitas aku sudah diselamatkan oleh Tuhan. Hidup kita lebih indah. Amin. Enggak gampang bersungut-sungut. Karena apa? Yang keselamatan kekal dijanjikan oleh Tuhan. Kalau sekarang jaminan hidup setiap hari, setiap bulan, setiap tahun pasti Tuhan tolong dan sediakan. Amin. Tuhan sumber pendamaian dalam hidup kita. Kita berdoa bersama-sama. Tuhan, aku berdoa dalam nama Yesus Kristus. Setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini, kami sadar bahwa sekali lagi kami orang-orang yang seharusnya binasa. Tetapi karena oleh kemurahan Tuhan, Engkau mendamaikan kami dengan Allah. Dan hari ini kami menyadari dan bersyukur, kami orang-orang yang diselamatkan oleh Tuhan. Kami orang-orang yang dikuduskan oleh Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Sebagai hamba Allah, aku berdoa, biarlah setiap pribadi, setiap hati pagi hari ini yang hadir, baik di tempat ini maupun yang ada di rumah, dengan mengingat bahwa Kristus mendamaikan setiap kami. Mulai kami memohon ampunan daripada Tuhan. Seringkali kami tidak pernah keluar kata syukur kepada Tuhan. Yang kami keluarkan selalu menuntut Tuhan, kenapa begini Tuhan, kenapa begitu. Tetapi kami rindu Tuhan pagi hari ini, Engkau memulihkan kami. Pulihkan rohani kami kembali. Yesus, basuh hati kami. Karena di tangan-Mu ada wajah kami. Di dalam hidup-Mu Tuhan ada hidup kami yang terus Engkau gumulkan, yang terus Engkau rindukan bagi setiap pribadi kami untuk kami berubah dan hidup berkenan kepada Allah. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Aku berdoa biarlah Allah Roh Kudus berbicara dalam hati secara gamblang dan jelas, sehingga iman kami dipertumbuhkan oleh kasih dan kemurahan Tuhan dalam Roh Kudus. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya. Amin. Bapak Ibu, kita siapkan perjamuan kita. Kalau ada yang belum dapat, boleh ngambil di belakang. Ada satu pujian yang indah yang akan kita nyanyikan bersama-sama pagi hari ini, bahwa Tuhan selalu memberikan kesempatan bagi kita. Saat kita jatuh, tak pernah lelah, Dia mengangkat kita. Yesus Tuhan, di hatimu terukir namaku, di matamu terlukis wajahku. Bukan karena kuat gagahku, namun hanya karena kemurahan-Mu. Meski terkadang aku terjatuh, pernah lelah Kau hampiriku, memelukku dengan cinta-Mu. Betapa-Mu besar mulia kasih-Mu. Bagi-Mu Tuhan, bagi-Mu Tuhan segala pujian, hormat, kemuliaan tiada ternilai
salib-Mu Tuhan, sungguh berharga Engkau Yesus. Kita naikkan dari awal. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Di hatimu terukir namaku, di matamu terlukis wajahku, bukan karena kuat gagah, semua karena kemurahan Tuhan, karena kemurahan-Mu. Meski terkadang aku jatuh, Yesus Tuhan, terima kasih Tuhan, tak pernah lelah Kau hampiriku. Betapa Tuhan mengasihi kita, ya Tuhan, memelukku dengan cinta-Mu. Betapa besar mulia kasih-Mu. Oh, bagi-Mu Tuhan, bagi-Mu Tuhan, segala pujian, haleluya, hormat kemuliaan tiada ternilai, salib-Mu Tuhan, sungguh berharga Engkau. Bagi-Mu Tuhan, segala pujian, hormat kemuliaan tiada ternilai, salib-Mu Tuhan, ya Tuhan, sungguh berharga Engkau. Bagi-Mu Tuhan, dengan segenap hati naikkan pujian syukur di hadapan Tuhan. Hormat kemuliaan tiada ternilai, salib-Mu Tuhan, sungguh berharga. Sekali lagi, haleluya Tuhan. Hormat kemuliaan tiada ternilai, salib-Mu Tuhan, sungguh berharga Engkau, Yesus, sungguh berharga, sungguh berharga Engkau, Yesus. Sekali lagi, sungguh berharga Yesus, sungguh berharga Engkau, Yesus. Di tangan kita ada roti yang melambangkan tubuh Tuhan. Kita junjung tinggi pengorbanan Kristus. Dia mati karena Dia mau mendamaikan kita dengan Allah, supaya kita nggak jadi musuhnya Tuhan lagi, tetapi kita menjadi sahabat-sahabat terkasihnya Allah, menjadi orang-orang yang dikasih kepadamu. Telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya
Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, menjadi peringatan akan aku. Kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yesus Tuhan. Kita angkat cawan yang melambangkan darah Yesus yang tercurah bagi kita, mensucikan segala dosa-dosa kita, mentahirkan segala kenajisan kita, menyembuhkan segala sakit penyakit kita. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Dengan iman percaya, keselamatan dan kekuatan Tuhan berikan bagi kita karena Kalvari. Oleh karena itu, kita percaya juga hal-hal dalam hidup kita juga ditanggung oleh Kristus Yesus di Kalvari, termasuk sakit penyakit kita, pergumulan kita ada dalam tangan Tuhan yang kuat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Firman Allah berkata, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kita minum dengan iman di dalam nama Yesus Kristus. Mari bersyukur kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu. Terima kasih Engkau mau mati bagi kami Tuhan. Engkau mau disalibkan untuk kami orang berdosa karena kasih-Mu yang besar. Tak henti-hentinya kami kagum akan Tuhan di dalam Yesus Kristus. Tak henti-hentinya kami bangga punya Allah yang seperti Engkau dalam Yesus Kristus. Allah pencipta langit dan bumi, tetapi Allah yang juga dekat dengan hidup kami, mengerti setiap pergumulan kami, tahu apa yang kami rasakan, karena Engkau pernah menjadi manusia sama seperti kami. Oleh karena itu ajar kami terus berserah, berharap kepada Tuhan, Sang Junjungan kami yang hidup. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur untuk persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan yang makin menguatkan kami dan meneguhkan kami akan keselamatan kami dalam Yesus Kristus. Di dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Sebelum kita akhiri ibadah kita, beberapa pengumuman akan kita baca. Bapak Ibu, di gereja kita ada program yang namanya iuran untuk pembangunan. Dan pada bulan ini terakhir, gitu ya Pak Untung ya. Bulan ini terakhir, artinya Bapak Ibu mengumpulkannya hanya dalam bulan ini. Dan kita berdoa terus, di rumah berdoa terus supaya pembangunan, kelanjutan pembangunan renovasi gereja kita boleh cepat jalan lagi ya Bapak Ibu ya. Kita dukung doa, kita berdoa bersama-sama, sebab tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Tuhan pasti tolong kita, kita akan bergerak. Siapa tahu Januari kita bisa lanjut lagi oleh kemurahan Tuhan. Amin. Yang percaya katakan yes. Yes lemes sih. Percaya katakan yes. Yes. Oke. Dan cepat dibangun. Saya sedang pindah ke sana dan kita beribadah bersama-sama lagi di sana ya Bapak Ibu. Berdoa dan Tuhan akan membuka jalan bagi rencana-rencana yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Pengumuman sepekan kegiatan kita, sekolah minggu masih online sampai bulan Desember. Ibadah online melalui link Superbook.
Indonesia akan dibagikan oleh guru-guru yang akan bertugas seperti biasa. Hari Selasa ada ibadah wanita jam 9 November tanggalnya. Pujian dilayani oleh Ibu Untung, doa syafaat Ibu Asri, pembicara Ibu Ristiono, tempat di ruang serbaguna jam 6:30 malam. Hari Kamis kita ada kebaktian tengah minggu. Kemarin kita mulai lagi kebaktian tengah minggu dan sangat diberkati. Ayo kita hadir lagi dan makin banyak doa kepada Tuhan sehingga kita makin merasakan kekuatan demi kekuatan iman di dalam Tuhan. Pujian dilayani oleh Ibu Eni, doa syafaat Bapak Joko Surono, Asar Bapak Sigit dan Bapak Ristiono. Jam 7 apa setengah 7 ya? Setengah 7 ya nak? Setengah 7. Oke, kemudian hari Jumat 12 November ibadah Yud. Mari anak-anak hadir bersama-sama, saling menguatkan, saling memuji Tuhan ya bersama-sama. Pujian dilayani oleh Saudari VB, pemusik, Saudari Elsa, Bapak Yosua, Saudara Henok dan Benaya. LCD Saudari Gio, Aser Saudari Abel dan Lia. Jam 7 malam. Hari Sabtu latihan pujian dan musik untuk ibadah raya, waktu ditentukan bersama di grup WA petugas ya. Minggu depan kita akan beribadah bersama-sama dalam minggu kedua 14 September. Pelayan Tuhan yang akan melayani adalah pujian Saudari Grace, singers Saudari Gio dan Saudari Sandy, pemusik Bapak Walen, Saudara Henok, Saudara Ian dan Benaya. Aser dilayani oleh Bapak dan Ibu Sigit, LCD Saudari Elsa. Ada tambahan? Kami menyambut Bapak Andre dan Ibu Hana. Boleh bangkit berdiri, kita kasih tepuk tangan. Selamat datang Bapak Ibu. Ya, kita keluarga dalam Tuhan. Minggu depan boleh bergabung kembali. Kita keluarga dalam Kristus, saling menguatkan. Tidak ada penghakiman di gereja ini. Kita semua orang berdosa, sama-sama berdosanya. Makanya nggak usah saling menghakimi. Ayo kita saling menguatkan di dalam Tuhan supaya masing-masing jemaat bertumbuh. Ya, masing-masing jemaat ayo berkembang untuk kemuliaan Tuhan. Dan pesannya jangan lupa jangkau jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan. Hari-hari ini banyak jiwa yang terhilang. Orang Kristen banyak yang nggak beribadah. Katanya online, banyak juga yang katanya online nggak ibadah juga. Artinya sebenarnya banyak orang-orang Kristen yang tidak beribadah hari-hari ini. Ada banyak orang Kristen jauh dari Tuhan. Ayo kita jangkau lagi. Bapak Ibu kalau ada tetangga yang nggak pernah ibadah, ayo deketi, ajak ibadah bersama-sama. Karena ibadah itu harus, ibadah itu penting. Bagaimana kita tahu jalan-jalan Tuhan kalau kita nggak beribadah? Tiba-tiba disisipkan begini dalam pikiran saya begini, Bapak Ibu, kadang-kadang orang berpikir bahwa pergumulan saya sangat berat. Ketika ditanggung sendirian, rasanya abot banget. Tapi ketika kita berkomunitas, beban itu ditanggung bersama, ada teman-teman yang saling mendoakan. Ketika Bapak Ibu di gereja, bebanmu itu bukan salah satu beban yang paling berat. Yang lain itu punya beban yang berat juga, amin. Tapi disinilah kita bersama-sama taruh beban itu kepada Tuhan. Dan kita percaya Tuhan akan tolong kita semuanya. Dengan melihat saudara seiman datang beribadah ini, kita dikuatkan loh. Oh, ini orang-orang penuh pergumulan ini datang ibadah juga, gitu ya. Dan saya percaya di sanalah Tuhan nyatakan kasih dan kemurahan. Jangan undur dari ibadah, jangan pernah berhenti untuk beribadah. Karena Tuhan suka orang-orang yang setia kepada Tuhan. Amin. Yuk kita berdiri bersama-sama, kita akhiri ibadah kita. Kita berseru kepada Tuhan bahwa Tuhan Allah Maha Besar akan memberkati kita. Terima kasih Tuhan. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Besar. Katakan Dia besar, Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia, El Shaddai, Yesus Tuhan, Engkau Allah Maha Kuasa. Ya Tuhan, melimpah
Sekali lagi El Shaddai. El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia, El Shaddai Allah Maha. Yes Tuhan, berkat-Nya melimpah. Esya, dengan iman katakan kami aminkan Tuhan bahwa Allah yang kami sembah adalah Allah El Shaddai, Allah Maha Besar dan Allah yang Maha Kuasa. Oleh karena itu masalah kami adalah masalah yang biasa, pergumulan kami pergumulan yang biasa, karena kami punya Tuhan yang luar biasa. Oleh karena itu ajar kami melihat Tuhan di atas segala pergumulan kami, dan kami melihat kecilnya pergumulan kami, dan kami bersama dengan Tuhan pasti bisa mengatasi pergumulan itu, dan kami mengandalkan Tuhan untuk semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami orang-orang yang percaya menengadahkan tangan kami di hadapan Tuhan. Kami berserah lagi kepada Tuhan. Tuhan, ini kami lemah. Tanpamu kami tidak berdaya dan tidak bisa berbuat apa-apa. Kami mau Tuhan, Engkau yang turun tangan atas hidup dan kehidupan kami. Tolong kami dalam rumah tangga kami masing-masing. Jadilah Tuan atas rumah kami. Jadilah penguasa atas keluarga kami. Kemudikan keluarga kami Tuhan sesuai dengan jalan-jalan Tuhan. Tolong kami dalam pekerjaan kami, sehingga kami boleh bekerja dengan benar, dengan integritas, anak-anak Tuhan yang bisa dipercaya. Dimanapun kami Engkau tempatkan, jadikan kami berkat Tuhan. Sekarang Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pulanglah, jadilah berkat dimanapun Tuhan tempatkan dirimu. Pulang dengan bawa berkat, kasih, rahmat yang daripada Allah Bapa di surga, keselamatan dalam Yesus Kristus Tuhan kita, persekutuan yang manis dari Roh Kudus, ketiganya yang esa, memberkatimu dan membuat berhasil apa yang kau kerjakan untuk kemuliaan Tuhan, sekarang sampai selama-lamanya, hingga Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Di dalam nama Yesus, tiap yang percaya bersama berkata, amin. Tuhan berkati, berikan lambaian tangan.